bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Bapak Ibu semuanya. Shalom. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita datang menyembah Tuhan. Untuk kita boleh memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Bapa di surga. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk berdiri bersama-sama. Kita menaikkan doa kita di hadapan Bapa di surga. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami agungkan dan kami muliakan. Kalau kami ada sampai pada pagi hari ini Tuhan, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu yang mulia dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami Bapa, untuk kami datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami rindu Engkau melingkupi ruangan ini dengan hadirat-Mu Bapa. Dan kami menantikan Engkau hadir, menjamah dan melawat setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Bapa, yang akan mengubahkan kami Tuhan, yang menjamah kami, yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Ini pujian-Mu Tuhan, ini penyembahan-Mu Bapa. Kami persembahkan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Biarlah ini menjadi doa dan kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau selalu ada di hadirat-Mu Bapa. Biarlah setiap kami menjadi kesukaan hati-Mu Bapa. Ya Bapa.
mengajak kita berdiri bersama-sama. Kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan biar jemaat Tuhan saja menaikkan pujian ini sebagai doa dan kerinduan hati di hadapan-Mu. Katakan, inilah doaku. memuji-muji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang siap bersorak dan memuji Tuhan bersama-sama. Katakan amin. Haleluya. Kami mau hidup untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau buat Engkau tersenyum dengan hidup kami Bapak. Haleluya. Ingin buatmu tersenyum saat kau memandang diriku. Ku hanya ingin engkau bangga memiliki anak serupa denganmu Bapa. Katakan, senangkan hatimu
berkatmu, kemuliaanmu. Sampai kau dapatiku menanti hadapanmu, bukan terus berjuang. Selama masih ada waktu dan kesempatan, hidupku katakan sampai kau dapat amin. Bukan terus berjuang.
tempat nyamanku, kau tempat nyamanku. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam ibadah yang luar biasa Bapa. Kami mengucap syukur jikalau bukan Tuhan yang memimpin setiap kami mungkin tidak ada sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba mohon, layakkan hamba-Mu Tuhan. Sesungguhnya hamba-Mu tidak layak berdiri di mimbar ini, tapi karena anugerah Tuhan, Tuhan memampukan aku untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara Tuhan di setiap hati kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bisa dan kita tahu bahwa kasih Tuhan terhadap manusia itu sebenarnya sudah lama. Bukan soal berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Pasti Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Amin. Amin. Tapi Bapak Ibu, kalau kita menarik di perjanjian lama, sebenarnya proyek keselamatan itu bukan dimulai semenjak Tuhan Yesus lahir ke dunia. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita melihat bangsa Israel, bagaimana Elohim Yahweh menuntun setiap bangsa Israel, pertama dari perbudakan Mesir hingga sampai Tuhan memberikan hukum Taurat yang ke-10. Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita membaca, sebenarnya Tuhan menyiapkan bangsa Israel untuk menghasilkan bibit-bibit juru selamat. Kalau kita melihat waktu bangsa Israel jatuh dalam dosa, apa kata Allah kepada ular? Dari keturunan perempuan ini akan lahir apa? Yang meremukkan kepalamu. Jadi untuk mempersiapkan penyelamatan, untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, itu membutuhkan yang namanya proses waktu, di mana bangsa Israel dibentuk dengan apa? Dengan memberikan hukum Taurat. Kenapa bangsa Israel hanya bangsa Israel yang dijadikan bangsa yang umat pilihan? Kenapa bukan bangsa lain? Karena kenapa? Karena janji Tuhan bahwa juru selamat akan lahir di keturunan Israel. Makanya Tuhan memberikan hukum Taurat, peraturan-peraturan moral supaya bangsa-bangsa Israel ini tidak keluar dari kawasan Tuhan. Sehingga ketika bangsa Israel hidup dalam Taurat, hidup mereka bakalan benar. Sehingga lahir yang namanya Yesus Kristus. Kalau kita melihat Yohanes 3 ayat 16 Bapak Ibu, itu sangat jelas. Di Yohanes 3 ayat 16 itu sangat jelas, di mana firman ini memberikan makna bahwa Allah sudah menyelamatkan manusia. Sekali lagi di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, kasih Allah dalam konteks ini adalah kepada dunia. Konteks penyelamatan dalam ayat ini adalah kepada dunia, bukan hanya kepada bangsa Israel, bangsa Yahudi, apalagi ketapang. Jadi penyelamatan Allah itu menyeluruh, bukan hanya fokus kepada orang yang beragama Kristen. Makanya sering kita dengar kepada Bapak Gembala kita bahwa Yesus mati di kayu salib untuk semua orang, tetapi tidak ada keselamatan di luar Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, itu adalah bagian dari Tuhan. Itu adalah bagian dari Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Apakah kita cuma stuck di situ aja? Ternyata kita juga punya bagian bagian kita untuk mengerjakan keselamatan itu.
Bapak Ibu, mari kita membuka Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius ayat 22, pasal 22 ayat 37 sampai 40. Ayat ini mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi, bahkan kita sering membaca firman Tuhan ini. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Lanjut. Itulah hukum yang terutama dan yang utama. Lanjut aja. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan para nabi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bisa disarikan dengan kasihilah Tuhan Allahmu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu dengan utuh, dengan genap dan dengan sempurna. Bapak Ibu, kasih yang dimaksud adalah bukan kasih yang pura-pura, yang di dalamnya punya kepentingan pribadi, punya kepentingan tersendiri atau bersandiwara. Mungkin Bapak Ibu kita bisa bersandiwara di hadapan manusia, kita memberikan kasih kepada orang yang mungkin kita punya kepentingan di dalamnya, tetapi di hadapan Tuhan kita nggak bakalan bisa bersandiwara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, dalam pernyataan Tuhan Yesus ini, dalam ayat ini Bapak Ibu, kita tahu urutan-urutan atau hierarki kepada siapa kasih itu harus diarahkan. Tentunya yang pertama adalah kepada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua untuk sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini sebenarnya adalah bukan lagi ayat yang mungkin barang baru. Ayat ini sebenarnya sudah lama dibicarakan dalam perjanjian lama. Dan hukum yang dua ini, hukum dua kasih ini adalah sebenarnya Tuhan Yesus merangkul hukum ini yang dia ambil referensinya di hukum Taurat, di mana hukum pertama sampai hukum keempat itu yang hukum Taurat itu merujuk kepada Allah Bapa. Hukum kelima sampai hukum ke-10 itu merujuk kepada hubungan antara sesama. Bapak Ibu, kedua hukum ini, hukum kasih ini adalah hukum yang tidak bisa dipisahkan. Atau dibilang cukup kita sama Tuhan saja atau sama sesama. Sebenarnya hukum ini tidak bisa dipisahkan. Ini adalah hukum yang sangat nyambung. Atau dengan kesimpulannya kita bisa mengatakan bahwa kita tidak bisa mengasihi Tuhan kalau tidak mengasihi sesama. Bapak Ibu yang terkasih, di ayat yang pertama mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Bapak Ibu yang terkasih, hukum yang pertama kita bisa menemukan kata segenap. Sekali lagi dalam hukum ini kita bisa menemukan kata segenap. Kalau kita mendefinisikan kata segenap, Bapak Ibu kita bisa melihat arti atau sinonim dari segenap ini, yang berartikan itu seluruh, semua, seutuhnya dan sepenuhnya. Sekali lagi, sinonim dari segenap kalau di KBBI Bapak Ibu itu memiliki arti yaitu seluruh, semua dan sepenuhnya dan seutuhnya. Kalau kita bisa menyimpulkan lagi Bapak Ibu, jadi mengasihi Tuhan ini tidak ada batasan. Amin. Tidak ada batasan. Semua untuk Tuhan, semua untuk Allah. Apapun yang kita punya itu punya Allah. Bagaimana dengan pernyataan Bapak Ibu yang mengatakan mengasihi Tuhan cuma cukup di gereja, mengasihi Tuhan cuma datang ke gereja, mengasihi Tuhan cuma datang beribadah, memberikan persembahan, udah hidup sebebasnya. Dulu saya pernah mendengar Bapak Ibu orang bilang gini, kalau ketika orang itu berbuat dosa pada hari yang biasa, dia bilang gini, makanya kamu datang ke gereja bertobat. Terus dia ulang lagi,
datang ke gereja biar kamu bisa dimaafkan sama Tuhan. Jadi pemahaman mereka terhadap gereja itu adalah tempat untuk mengampuni dosa. Dan itu tidak salah Bapak Ibu. Tetapi yang salah ketika kita menjadikan gereja adalah sesuatu tempat untuk kita diampuni. Setelah itu kita bisa hidup sebebas-bebasnya. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi untuk mengasihi Tuhan bukan soal persembahan dan lain sebagainya. Mengasihi Tuhan tidak ada batasan-batasan yang udah ditetapkan oleh Tuhan, tidak ada. Bapak Ibu, kasih itu ada 4 arti dalam bahasa Yunani. Kasih ini sama-sama dipakai dalam Alkitab. Kasih yang pertama yaitu kasih eros, yang kedua filia, dan ketiga starge, dan keempat agape. Tetapi Bapak Ibu yang sangat luar biasa, kasih Allah akan dunia ini, kasih yang digunakan di situ adalah kasih agape. Kasih agape di sini Bapak Ibu bukan kasih yang memiliki batas atau cuma khusus untuk keluarga atau sahabat dan lain sebagainya. Tidak. Ternyata agape itu memiliki arti tidak memandang muka, tidak tanpa syarat, tanpa ada batas, atau kasihnya Tuhan. Dan ternyata kasih yang dipakai di sini juga adalah kasih yang sama, yaitu kasih agape. Bapak Ibu yang terkasih, makanya di gereja kita kan, khususnya di GSKI, kita tidak ditekankan yang namanya perpuluhan, ya kan? Di sini tidak ada yang namanya perpuluhan. Di mana-mana di gerejaku dulu itu kalau orang tidak memberikan perpuluhan, waduh, sampai ditagi-tagi di mimbar. Bayangin Bapak Ibu, bagaimana orang bisa datang ke gereja karena cuma utang perpuluhan. Bapak Ibu, dan sebenarnya Bapak Ibu, kita sering mendengarkan juga bahwa perpuluhan itu adalah suatu persembahan yang memiliki batasan. Contohnya kita punya uang 100.000, terus kita kasih sama Tuhan 10.000. Seakan-akan milik kita, harta kita itu cuma 10%, bayangin. Padahal Tuhan mengatakan segenap hati, segenap hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi mengasihi Tuhan bukan soal memberikan sesuatu dalam gereja, tapi mengasihi Tuhan ketika kita hidup di luar sana dengan membawa kasihnya Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya kemarin dapat ilustrasi. Ketika anak di sekolah, di sini pasti ada Bapak Ibu guru ya. Nanti mungkin Bapak Ibu guru setuju atau enggak apa-apa. Ketika ada anak sekolah yang memiliki nilai mata pelajaran tinggi, jadi bisa dibilang lah anak ini bisa pinterlah di sekolah, aktif di kelas. Namun karakter etikanya tidak baik. Contohnya suka membuli temannya, sombong, seenaknya memperlakukan teman kelasnya, ngomong kasar, ngomong gak jelas. Pertanyaannya, apakah anak itu masih dikatakan berprestasi? Masih? Berprestasi? Kalau menurut saya Bapak Ibu tidak. Kalau menurut saya, tapi nggak tahu Bapak Ibu guru ya. Di sini ada Bapak Ibu guru ya. Koreksi ya Bapak Ibu guru ya, kalau pasti Bapak Ibu guru tahu pasti bagaimana menghadapi anak-anak yang bandel di sekolah. Pasti dulu juga suka ya bandel soalnya. Mengoreksi diri Bapak Ibu. Ya. Dan ternyata Bapak Ibu, anak itu tidak bisa dibilang berprestasi kalau etika karakternya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa begitu juga dengan kita yang rajin ke gereja, yang membaca Alkitab, yang memberikan persembahan, beribadah serajin-rajinnya, menguasai semua doktrin GSKI, tahu kebenaran. Apakah kita bisa disebut dengan anak Allah kalau kita di luar sana masih mengomong kasar, masih membuli orang, suka menulis hal yang tidak baik di sosmed? Apakah itu masih disebut anak Allah? Makanya Bapak Ibu, untuk menjadi anak Allah bukan soal kita beragama, tetapi bagaimana soal kita bertindak di luar sana. Makanya luar biasa Bapak Ibu arti dari gereja. Arti dari gereja itu adalah eklesia, yang artinya dipanggil keluar. Di mana Bapak Ibu, ternyata kita bukan hanya stuck dalam gereja. Ternyata kita juga dipanggil untuk keluar, untuk menjadi saksi-saksi kepada orang yang tidak mengenal Tuhan dan yang mengenal Tuhan. Dengan apa?
hidup kita harus baik. Bukan agama lain juga baik kok mereka. Ada juga yang buat panti asuhan khusus anak-anak ini. Tetapi kita harus beda, kata Alkitab kita harus beda dengan dunia. Kita dipanggil keluar untuk menjadi saksi, menjadi pembuktian bahwa kita bukan hanya soal beragama, tetapi bertuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita melihat khususnya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di mana di situ Tuhan menentang orang-orang agama. Karena kenapa? Kalau kita melihat orang agama ya, memakai jubah putih, terus berdoa di samping jalan, buat apa? Buat dilihat orang. Tetapi antara mereka dengan sesama tidak ada. Mereka tidak menghiraukan janda-janda, orang-orang miskin. Bahkan mereka tidak bergaul dengan orang yang berdosa. Kalau kita melihat Yesus Bapak Ibu ya, bukan jarang. Yesus kebanyakan melayani bukan di bait Allah loh. Pasti kalau Bapak Ibu baca Injil-Injil, Yesus kebanyakan melayani di bukit, di tepi danau, di tengah-tengah orang berdosa, bahkan di tempat-tempat yang keramaian orang. Masih kita menganggap kita sudah rohani ketika kita masih dalam gereja Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebenarnya saya takut juga ngomong ini. Karena saya masih muda, Bapak Ibu juga lebih tua dari saya, seumuran dengan papa mama saya. Tapi inilah kebenaran yang sudah saya dapat. Semoga Bapak Ibu tidak merasa kalau saya lebih keras kalau khotbah ya. Tapi Bapak Ibu, dengan ketulusan saya menyampaikan ini bahwa saya juga benar-benar ingin berubah. Supaya di masa muda saya juga nanti saya tidak menyanyiakan berkat Tuhan dalam hidup saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, manusia lebih mempercayai adanya setan, hantu, hal-hal yang mistik. Ketika kita berjalan dalam tempat yang gelap Bapak Ibu, sekalipun kita bawa mobil atau bawa motor, kalau itu udah ditulis kuburan, Bapak Ibu pasti merasa dalam Yesus. Jadi Bapak Ibu udah merinding, kayaknya ada yang mengawasi saya ini. Justru kita mempercayai itu loh, benar kan? Kayaknya ada yang lagi melihat-lihat saya ini, kayaknya ada yang lagi boncengan sama saya ini. Justru kita bisa merasakan itu loh Bapak Ibu, benar nggak? Yang kedua, ketika kita di suatu tempat pariwisata, contohnya itu tempat yang angker ya Bapak Ibu ya. Terus di situ ada larangan, dilarang pipis, dilarang ngeludah dan lain sebagainya. Terus kita tanya, kenapa dilarang? Nanti kamu kerasukan loh, nanti kamu kemasukan setan. Justru kita lebih memilih itu loh. Iya, daripada saya masuk kemasukan setan, mending saya tidak melakukan apa-apa. Kita lebih nurut sama hal itu. Coba kan kita di suatu tempat terus kita melakukan hal yang di luar yang membuat dosa atau di luar kehendak Tuhan. Apakah kita masih merasakan bahwa Tuhan lagi mengawasi kita? Apakah kita masih merasakan bahwa Tuhan lagi mengintai kita Bapak Ibu? Ya itulah faktanya Bapak Ibu, bahwa setiap manusia lebih mempercayai adanya hantu, suster ngesot atau apa, lebih mempercayai itu Bapak Ibu. Benar nggak? Coba bayanginlah kalau kita ketemu sama orang yang tidak kita kenal. Apakah kita masih memakai jubah yang sama? Apakah kita masih merasakan kehadiran Tuhan di samping kita? Apakah kita masih berbuat dosa? Itu yang tahu Bapak Ibu, diri kita dan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mengasihi Tuhan itu kerohanian seseorang tidak bisa diukur dengan datang ke gereja. Kerohanian seseorang tidak bisa dilihat dari luar saja, tetapi kerohanian seseorang ketika Bapak Ibu berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan, dan orang yang di samping Bapak Ibu bisa merasakan bahwa orang ini benar-benar rohani. Bapak Ibu yang terkasih, kerohanian orang itu dilihat dari mulutnya, dari cara dia bicara, dari cara dia memperlakukan orang lain. Apakah dia masih suka-sukanya memperlakukan orang lain? Kalau dia melihat orang, kalau orang itu rendah atau derajatnya rendah, dia tidak menghargai. Di situ dilihat. Jangan salah Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk orang-orang yang kaya, tetapi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang miskin. Makanya di Lukas dikatakan bahwa bukan orang sembuh yang
memerlukan tabib, tetapi orang-orang sakit. Jadi kedatangan Tuhan bukan kepada orang-orang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya sudah benar dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang-orang yang tidak diperhatikan itu. Amin Bapak Ibu. Makanya kalau kita mau melihat kerohanian kita, lihat orang di sekitar kita. Jangan kita abaikan, jangan kita cuekin. Karena kenapa? Ketika kamu mencuekin Tuhan, Tuhan akan mencuek. Ketika kamu mencuekin sesama manusia, Tuhan akan juga mencuekin kamu di pengadilan. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita mempersembahkan kasih Tuhan atau mengasihi Tuhan? Mari kita membuka Roma 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1. Ini adalah pesan Paulus kepada jemaat Roma Bapak Ibu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Jadi Bapak Ibu, mengasihi Tuhan adalah memberikan tubuh kita, memberikan hati kita, pikiran kita, tenaga kita, bahkan anak-anak Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu, membawa ke dalam kehendak Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Bukan soal kita nanti kita nggak ada uang, terus kita nggak kasih kolektor di gereja, terus kita menganggap Tuhan tidak sayang aku. Enggak Bapak Ibu. Tuhan bukan Tuhan yang kalau di pasangan itu kalau minta-minta uang gitu apa? Ya matre, benar kok, matre. Tuhan bukan Tuhan yang matre, tapi Tuhan yang mengingini hidup kita. Amin. Supaya kita balik. Kalau kita dulu marah-marah, kita balik. Kalau kita dihianati, nggak apa-apa. Aku mengasihi engkau di dalam nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di hukum yang kedua kita bisa melihat, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, hukum yang terutama dan yang kedua ini adalah hukum yang tidak bisa dipisahkan atau hanya fokus ke Tuhan saja. Tidak bisa Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sering terjebak dalam pemikiran bahwa selama hubungan kita dengan Tuhan baik-baik saja, maka semuanya sudah cukup. Dan sayangnya Bapak Ibu, kita menganggap keberadaan orang lain tidak terlalu penting dalam perjalanan iman kita, sehingga kita mencuekin, memperlakukan orang dengan jahat, membuli orang, bahkan menyakiti hati orang. Apakah kita masih bisa mengatakan kita mengasihi Tuhan? Padahal jelas-jelas Tuhan mengasihi kita, mati di kayu salib untuk semua orang. Maka kita masih jahat. Seperti di 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sekali lagi di 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jelas Bapak Ibu, apa kita masih menafsir ayat ini? Ini jelas-jelas Yohanes mengatakan bagaimana kita mengasihi Allah yang tidak terlihat, tetapi orang yang di depan kita anggap remeh. Bapak Ibu yang terkasih, kadang kita ya, tapi ini pengalaman pribadi saya Bapak Ibu ya, tapi mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami. Sering kita menghargai orang dilihat dari status sosialnya. Sekali lagi, sering kita menghargai orang, kita lihat dari status sosialnya. Kalau dia orang kaya, kita nih gini. Kalau dia pendeta besar, dia gini. Kalau bisa berlutut, dia berlutut. Bapak Ibu, saya sering melihat orang-orang seperti ini. Tetapi orang-orang yang tidak diperhatikan, orang-orang yang miskin, mereka tidak menghargai. Bahkan jangankan salaman, melirik aja belum tentu. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita mengasihi Tuhan?
kalau orang-orang di sekitar kita terlantarkan, kita tidak perhatikan. Padahal gereja adalah tempat di mana orang disembuhkan. Gereja adalah tempat di mana orang diberkati. Makanya kita harus akrab, kita harus damai, kita jangan memikirkan diri sendiri, kita lihat sesama kita juga. Karena kalau kita melihat surat-surat Paulus, itu banyak perpecahan jemaat. Karena kenapa? Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri. Makanya Bapak Ibu, mari kita melihat orang di sekitar kita. Kemarin saya diberkati dengan khotbah Pagren. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di ibadah raya di Truth ID minggu lalu kalau nggak salah, ibadah 1. Itu saya sangat diberkati Bapak Ibu. Ternyata Tuhan ada kepada orang-orang yang tidak terlihat atau yang tidak terpandang. Kita bisa membuka di Matius 35 ayat di Matius pasal 5 ayat 35 sampai 46. Bapak Ibu nanti bisa membacanya di rumah ya Bapak Ibu ya. Itu membahas tentang penghakiman atau mempersiapkan akhir penghakiman, di mana setiap orang baik dan orang jahat itu bakalan dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka. Dan kita buka di ayat 40 Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa membaca dari ayat 35 sampai 46 di rumah ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi di ayat 40. Coba lanjut 41 coba. 41 Pak. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ini salah ayat ini kayaknya. Salah ayat ini. Bentar ya. Oh, sorry. Pasal 25 Bapak Ibu. Pasal 25 ayat 40. Nanti Bapak Ibu bisa membaca dari ayat 35 ya, sampai 46. Sekali lagi Matius 25 ayat 40. Firman Tuhan mengatakan, dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya kepadaku. Kalau kita membaca dari ayat awal atasnya Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus memposisikan dirinya sebagai orang miskin, memposisikan dirinya sebagai orang asing, orang yang dipenjarakan, orang yang tidak memiliki baju. Bapak Ibu yang terkasih, ternyata saudara-saudaraku yang paling hina ini, kalau di terjemahan International Standard Version, itu artinya apa? Orang-orang yang paling tidak diperhatikan. Sekali lagi, orang-orang yang tidak atau tidak paling diperhatikan. Bayangin. Siapa itu Bapak Ibu? Orang-orang itu Bapak Ibu, apakah itu orang-orang miskin atau orang-orang yang tidak punya pendidikan dan lain sebagainya? Dan ternyata Bapak Ibu, ketika kita bertemu sama Tuhan, jangan merasa aneh. Kenapa? Kalau ada orang-orang yang tidak terpandang datang ke kita, dan di situ kita bisa menemukan Tuhan. Kalau kita melihat Paulus waktu Yesus menghukum Paulus sampai dia buta, apa yang Yesus bilang ke Paulus? Kenapa engkau menganiaya aku? Kenapa engkau membunuh aku? Ternyata orang-orang yang tidak terpandang itu adalah di situ ada Tuhan Yesus. Ketika kita menyakiti orang yang tidak terpandang itu, kita sama halnya menyakiti Tuhan Yesus. Dan hati-hati Bapak Ibu, orang yang tidak terpandang itu adalah orang dari kesayangan Tuhan. Makanya Bapak Ibu jangan lihat orang dari status sosialnya. Mari kita saling mengasihi, saling menyayangi. Jangan cuma kita
bisa mengasihi orang yang baik sama kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita cenderung menghakimi orang. Kita cenderung menilai orang dari luarnya saja. Bapak Ibu, menghakimi di sini adalah memilah, menyimpulkan, memberi nilai. Kadang kita ya Bapak Ibu ya, kadang saya lah, jangan Bapak Ibu lah, saya aja. Kadang saya Bapak Ibu ya, ketika orang itu melakukan kesalahan, kita sudah menyimpulkan dia bejat, dia jahat dan lain sebagainya, sampai-sampai kita menjelek-jelekan. Dia itu nggak jelas loh, gini. Gini. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus diperhadapkan kepada orang-orang yang berzina, perempuan berzina, apa kata Tuhan Yesus? Aku aja tidak menghakimi engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Seorang Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Bapak Ibu, seorang Tuhan pun waktu dia ke dunia, dia tidak mau menghakimi. Karena kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa orang itu bisa berubah ketika kita mengampuninya, mengasihinya, dan merangkul dia. Apa kita Bapak Ibu? Firman Tuhan mengatakan, kamu bisa melihat selumbar kain di mata saudaramu, tetapi balok di matamu belum engkau ketahui. Apa Bapak Ibu? Masih kita menafsir ayat ini? Jelas-jelas kita seringnya melihat sedikit kesalahan orang, kita sudah membesar-besarkan. Kita belum tahu apa latar belakang dia, apa masalahnya di rumah, apa dulu traumanya di masa kecil, sehingga dia membentuk kepribadiannya sampai sekarang. Terus tiba-tiba kita yang baru ketemu 2 tahun, 5 tahun, terus kita sudah menyimpulkan bejat, jahat, tidak mengasihi Tuhan dan lain sebagainya. Kita cenderung menghakimi Bapak Ibu dan memilah-milah diri kita. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu perbuat kepada orang lain, Tuhan akan memperlakukan itu kepada dirimu. Jangan pernah memperlakukan orang lain yang tidak mau atau tidak engkau mau diperlakukan balik kepada. Mari kita membuka Matius 7 ayat 12. Firman Tuhan bilang gini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika kamu mau diperlakukan baik, perlakukan juga orang lain. Ketika anakmu diperlakukan baik, perlakukan juga anak orang dengan baik. Jangan suka-sukanya karena kita mempunyai sesuatu kekuasaan, kita memperlakukan orang jahat. Ketika juga nanti kita diperlakukan sebaliknya, kita marah-marah, kita ngomong kasar dan lain sebagainya. Makanya Bapak Ibu, saya sering bilang sama orang tua saya, bilang gini, Mama jangan pernah kan bapak saya kan punya 4 saudara yang udah nikah. Saya bilang gini, kan mereka punya anak-anak masing-masing. Saya bilang gini, Mama jangan pernah membedakan ya sama anak-anak paman yang di sana. Anggap aja mereka itu anakmu sendiri, anak mama sendiri. Karena kenapa Bapak Ibu? Jujur Bapak Ibu ya, ini kesaksian saya. Di tempat ini saya merasakan kasih seorang ibu. Dan saya merasakan bagaimana orang memperhatikan saya, bagaimana orang melihat saya. Dan saya berjanji kepada Tuhan, saya berjanji, saya akan mengasihi orang-orang di sekitar saya. Walaupun saya tidak punya apa-apa, tetapi saya berusaha untuk komunikasi dan lain sebagainya. Saya sering, Bapak Ibu punya anak, Bapak Ibu punya keluarga di rumah, Bapak Ibu punya orang tua. Jangan pernah memperlakukan orang lain seenaknya. Karena kenapa? Ketika kita memperlakukan orang lain, kita akan diperlakukan yang sama. Makanya jangan pernah jahat. Kalau kita kesal sama orang, berusahalah buat memaafkan. Jangan memendam. Biasanya kalau kita kesal sama seseorang itu, kita diam-diaman, terus lama-lama jadi kesal, terus jadi benci, terus jadi kepahitan. Makanya firman Tuhan mengatakan, ketika kamu marah, jangan sampai amarahmu itu sampai matahari terbenam. Jadi apa? Kalau kita punya masalah, selesaikan hari itu juga. Kalau kita punya kesal sama teman atau sahabat kita bilang, tadi aku kesal sama kamu ya, gini-gini. Bapak Ibu, kalau dulu ya, aku kalau marah itu saya
pendam, terus sekali keluar langsung kebun binatang keluar. Tapi Bapak Ibu, sekarang kalau saya kesal sama orang itu, saya chat, maaf ya saya tadi gini. Nah, kan udah plong kan? Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu, kalau punya kesalahan sama orang, jangan sampai ditahan-tahan, selesaikan. Kalau kata ini pendekar, selesaikan secara jantan. Selesaikan. Daripada nanti itu menjadi kepahitan dan menjadi dosa. Sehingga nanti pun kita ketemu sama orang itu, kita udah gak respect lagi. Makanya Bapak Ibu, ayo kita jangan melakukan hal yang tidak Tuhan inginkan. Ceko. Kan ada lagu yang bilang, ku hanya ingin menyenangkanmu dengan segenap hati dan jiwaku, dengan segenap akal, budi dan kekuatanku, hari ini dan selamanya. Ku hanya ingin, ku hanya segala perkara setiap waktu, sejak ku hidup di bumi sampai di surga, hari ini dan selamanya menyenangkanmu. Dalam segala perkara menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita berusaha menyenangkan Tuhan, ketika kita berusaha menyenangkan Allah, kita sudah bakalan bisa menyenangkan sesama kita. Jangan kita menganggap diri kita bisa layak di hadapan Tuhan kalau dosa sesama kita belum kita ampuni. Kalau kita berutang sama Tuhan 6 triliun, terus Tuhan ampuni kita dengan mati di kayu salib. Terus teman kita punya utang 600.000, kita paksa-paksa dia untuk bayar. Apakah kita layak di hadapan Tuhan? Apakah kita bisa mengatakan Tuhan ampuni aku, gini. Tuhan, kita paksa Tuhan untuk mengampuni kesalahan kita, tetapi orang yang bersalah sama kita belum kita ampuni. Apa kita menganggap kita mengasihi Tuhan? Masih menganggap diri kita sudah melayani Tuhan, Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya juga sering marah, kecewa sama orang. Kadang aku udah puncak benci, pengen membalas. Kalau cowok kan lebih ke fisik. Kalau perempuan kan lebih ke cara ngomong kan. Kalau cowok tonjol. Tapi Bapak Ibu, ternyata kebenaran yang hidup adalah ketika kita menahan rasa emosi kita, kemarahan kita, dosa kita, sehingga kita bisa memancarkan kebenaran. Bapak Ibu, yang melihat Bapak Ibu, yang pertama adalah keluarga Bapak Ibu. Bukan saya, bukan tetangga dan lain sebagainya, tetapi keluarga Bapak Ibu. Kita bisa menyelamatkan keluarga kita dengan ucapan kita, dengan cara kita ngomong, berkomunikasi, bisa. Kenapa banyak ya suami-suami itu kan di Abam ya Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat Abam, banyak sekali suami-suami yang sudah bertobat. Karena kenapa? Ibunya ikut ibadah, ikut doa pagi dan lain sebagainya. Ternyata dampak dari hubungan kita terhadap Tuhan itu membawa dampak keselamatan bagi orang lain. Bagaimana contohnya kita punya
kita mantan contohnya tukang berantem. Kalau orang tua tukang berantem kan, terus anaknya juga kan turun gennya kan, pasti tukang berantem, datang ke sekolah. Tapi bagaimana dia menegur anaknya, tapi bapaknya aja jahat sama orang? Bisa nggak? Bisa nggak Bapak Ibu? Dan ternyata supaya kita bisa menyelamatkan keluarga kita, kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mengasihi diri kita, mengasihi anak-anak, baru mengasihi sesama kita. Bapak Ibu, ketika kita mengasihi orang, mengasihi sesama, percayalah Bapak Ibu, dan saya sudah mengalami, anak-anak Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu bakalan dilindungi sama Tuhan. Walaupun bakalan jatuh, tetapi kita jatuh dalam tangan Tuhan. Benar kan Bapak Ibu? Iya, jatuh dalam tangan Tuhan. Saya sering bilang, mama saya jauh dari Nias Bapak Ibu. Kemarin bapak saya sakit. Saya di sini agak stres karena kenapa? Jarak yang sangat tidak memungkinkan. Saya bilang ke Tuhan gini, Tuhan, lindungi orang tua saya, lindungi mama saya, papa saya, adik saya. Saya berjanji bakalan hidup benar, tidak menyakiti orang lain, tidak membeda-bedakan orang lain. Bapak Ibu, ternyata kita bisa menjaga keluarga kita dengan kekudusan kita, kesucian kita, dengan hidup yang benar. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan itu tidak mencuekin orang-orang yang melihat Dia. Amin Bapak Ibu. Makanya ayo kita berbuat benar, mengasihi sesama kita, sehingga kita nanti bisa dirasakan oleh teman-teman kita, contohnya di tempat kerja, sahabat-sahabat kita yang senam. Kalau ibu kan senam ya, jadi nanti kalau contohnya ibu ini nggak datang, ya nggak ada dia dong, terus kayak merasa kehilangan kan. Nah, jadilah orang seperti itu Bapak Ibu, orang yang dirasakan oleh sesamamu, sehingga nanti ketika kamu tidak ada, orang itu mengatakan, ya dia tidak ada gini-gini. Jadilah orang seperti itu yang memiliki dampak baik, positif terhadap sesama. Aku percaya Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu mempunyai 1, 2 orang, 3 orang yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu. Itu di luar keluarga Bapak Ibu, contohnya di tempat kerja. Orang yang Bapak Ibu layani di tempat kerja, atau sahabat-sahabat ibu-ibu, bapak-bapak, teman ibu-ibu di Waski. Itu Tuhan titipkan loh. Jangan bilang kita tidak diutus sama Tuhan, justru kita diutus untuk memancarkan kemuliaan Tuhan dengan hidup baik, sehingga nanti orang-orang di sekitar kita, oh iya ya, dia baik banget, oh iya ya, dia membawa dampak dalam hidup saya. Puncak kerohanian seseorang Bapak Ibu itu dirasakan dan berdampak. Ada satu lagu yang membuat saya terberkati Bapak Ibu. Dalam berat ku tapaki jalan terjal ini, bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang jauh di sana, di mana kini Engkau berada. Tidak ada jalan mudah Tuhan, tidak ada jalan mudah mengikut jejak-Mu, menyusuri lorong kejam via dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang Engkau titipkan padaku. Sampai rumah Bapa nanti, sampai rumah Bapa nanti, kita menghadap Yesus Bapak Ibu. Percayalah, ku sampaikan tugasku, ku cium kakimu Tuhan, ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikan hamba mencipta. Ini adalah puncak kita masuk dalam kerajaan surga Bapak Ibu. Kasihilah sesamamu, kasihilah saudaramu, sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan kita sisakan perasaan kita. Percayalah ketika kita mengasihi orang, itu mengorbankan perasaan, harga diri dan ego. Bagaimana kalau kita difitnah,
dilukai dan lain sebagainya. Apakah kita masih bisa memaafkan? Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus ada di bumi, dia diludahi, dia dicambuk, dia dimaki, dipukul. Tapi apa kata Tuhan Yesus di kayu salib? Bapa, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah puncak di mana kita mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi sesama kita, ketika kita mengasihi saudara-saudara kita, musuh kita, dengan perkataan, Tuhan, dia saudaraku, dia saudaraku. Begitu Bapak Ibu, mari kita mengoreksi setiap diri kita supaya kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita mengangkat lagu ini, Bapak Ibu, dari awal. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Dalam berapaki jalan terjal ini, bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang, ku melayang jauh di sana, di mana ini engkau berada. Mengikut Tuhan tidak ada jalan yang mudah. Jalan mudah mengikut jejak, menyusuri lorong kejam, tiada dosa, menggenggammi erat-erat tangan-tangan kecil yang engkau titipkan sampai rumah Bapa, sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku. Ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu, ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikan hamba sampai rumah Bapa. Amin. Ku menghadap Rajaku. Ajarkan kami mengasihi Tuhan. Amin. Ku cium kakimu Tuhan. Amin. Yang berlubang paku. Ku bisikan hamba mencintai. Bapak Ibu, akhirnya saya mau bilang, Tuhan sayang sama Bapak Ibu. Tuhan sayang keluarga Bapak Ibu. Tuhan mau menyenangkan Bapak Ibu dengan kasih-Nya. Ketika kita mengasihi sesama kita dan mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau karena kasih Tuhan, aku memaafkan Engkau karena Tuhan memaafkan aku. Sehingga kita mengatakan kepada saudara kita, ayo kita pulang bersama menghadap Bapa dan balik ke pangkuan Bapa. Yuk sama-sama kita katakan lagi Bapak Ibu. Sampai rumah Bapa, rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku. Ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu, kakimu Tuhan yang berlubang paku. Sekali katakan dengan segenap hati, katakan sampai rumah Bapa, sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku. Ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu, kakimu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikan hamba, ku bisikan hamba, ku bisikan hamba. Sekali katakan, ku bisikan
kami yang di surga, terima kasih buat kebenaran-Mu. Bapa, kami berusaha untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Kami ingin hidup dalam kebenaran-Mu, hidup dalam jalannya Tuhan. Walaupun sesak Tuhan, susah, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami dalam setiap proses hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat Bapa Gembala kami di tempat ini yang lagi di luar kota. Bapa, kiranya Engkau menyertai Bapa Gembala kami dan Ibu serta keluarga. Jagai dan lindungi Bapa. Berkati hamba-Mu supaya hamba-Mu menjadi Gembala kami yang menuntun kami dalam kebenaran. Bapa, kami berdoa buat sesama kami di tempat ini. Bapa, mulai hari ini kami akan berjanji untuk mengasihi sesama kami. Walaupun sakit Tuhan, tapi kami berusaha untuk mengasihi mereka dengan tulus. Segala beban hidup jemaat-Mu Bapa, pergumulan hidup, keluarga, anak, istri dan suami, Bapa berkati setiap kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, supaya kami tidak hanya mengasihi Tuhan lewat mulut kami, tapi ke dalam kehidupan kami yang bisa dirasakan oleh sesama kami. Terima kasih Bapa, di ujung ibadah ini kami ingin menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat dari Allah Bapa kita. Mari kita menerima berkat dari Allah Bapa kita, Elohim Yahweh, dan cinta yang tulus dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus Maranatha, yang siap menjadi berkat dimanapun berada. Sama-sama kita katakan amin.